kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul yaitu aksiologi sebagai pengembangan. Nah, jadi kita perlu ketahui bahwa apakah itu aksiologi. Nah, aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksios, yaitu teori, yang berarti teori tentang nilai. Nah, Sumantri dan Salam menyatakan aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai fisika. Nah, jadi bisa disebutkan bahwa aksiologi ini adalah merupakan cabang filsafat ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Ya, lanjut. Nah, yang kemudian adalah aliran-aliran filsafat dalam aksiologi. Yang pertama itu pragmatisme. Nah, dalam bahasa Yunani, pragma artinya adalah tindakan serta perbuatan manusia. Aliran pragmatisme ini adalah suatu tindakan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang kedua adalah ide, yaitu merupakan sebuah ilmu tentang hakikat dari dunia fisik yang dapat dimengerti dari jiwa manusia. Dan yang ketiga adalah hedonisme. Nah, hedonisme ini berasal dari filsafat Yunani, yaitu sebuah pandangan hidup yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu dapat diukur dari materi yang dimiliki. Berikutnya. Nah, jadi dalam aksiologi ini ada dua komponen yang mendasar yang perlu kita ketahui, yaitu etika. Nah, etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Nah, dalam istilah lain dinamakan moral, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, atau kalimat dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Nah, etika ini adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Dan yang kedua adalah estetika. Nah, estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Nah, keindahan ini mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan yang utuh dan menyeluruh. Nah, jadi pengertian aksiologi menurut para ahli yang pertama itu menurut Jalaluddin menyebutkan bahwa aksiologi merupakan satu ilmu pengetahuan yang menguji dan menginteraksikan nilai ke dalam kehidupan manusia dan menjaganya di dalam kepribadian peserta didik. Nah, yang kedua adalah menurut Ramel, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu moral conduct yang dimaksud yaitu moral disiplin atau etika. Dan yang kedua adalah aesthetic expression yang dimaksud dengan keindahan, dan yang ketiga adalah socio-political life yang artinya adalah kehidupan sosial. Nah, jadi yang menjadi kesimpulannya yaitu aksiologi ini merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang ide ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Nah, nilai-nilai yang dibahas dalam aksiologi juga berfungsi membantu setiap manusia atau individu untuk memberi penilaian dengan cermat. Nah, peranan aksiologi dalam kehidupan manusia yang sama yaitu memberikan arahan kepada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Nah, serta sebagai pembimbing manusia untuk berekspresi melahirkan keindahan atau estetika. Terima kasih. Iya, kira-kira coba si Hesti ya, si Wati coba simpulkan menurut bahasamu sendiri, jangan baca.
dengan kata-katamu lah dulu, jangan nggak usah baca. Jadi Pak, aksiologinya adalah kan tadi saya udah bacakan berbicara tentang nilai atau teori. Nah, berbicara tentang nilai di situ adalah ketika kalau dalam kehidupan kita nih, jadi peranan aksiologi itu dalam kehidupan manusia yang pertama tadi yang saya bacakan adalah arahan atau tindakan. Jadi ketika kita sudah mempelajari yang namanya nilai atau teori, jadi kita itu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk dan mana yang layak dilakukan atau tidak. Ya, itu aja. Iya, oke. Terima kasih. Ya, silakan yang satu lagi, Ibu Dina. Silakan disampaikan, nanti kita baru diskusikan. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak dosen. Selamat malam. Jika memang misalnya kurang terlalu jelas kedengaran, memang di sini lagi hujan deras Pak. Oh, jelas kok, jelas. Mungkin, iya, jelas Pak ya. Jelas. Iya, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menyampaikan atau memaparkan materi yang diberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikannya. Judul aksiologi sebagai pengembangan ilmu. Pengertian aksiologi, menurut bahasa Yunani, aksiologi berasal dari kata aksios, yaitu nilai, dan logos, yaitu teori. Aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai sebuah ilmu berkaitan dengan kegunaan, guna suatu ilmu bagi kehidupan manusia. Akan mengantarkan hidup manusia menjadi lebih baik, serta dapat memahami bahwa kehidupan itu berproses dan membutuhkan aturan. B. Pengertian aksiologi menurut para ahli. Kok Yang nggak pertama, ditampilkan? Nggak ditampilkan kan? Oh, belum ditampilkan ya. Minta bantuannya Pak Ketua. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ketua. Saya ulangi kembali. Ya. B, kita masuk bagian B. A. Pengertian aksiologi. Menurut bahasa Yunani, aksiologi berasal dari dua kata, yaitu aksios adalah nilai dan logos adalah teori atau ilmu. Aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai sebuah ilmu berkaitan dengan kegunaan, guna suatu ilmu bagi kehidupan manusia, akan mengantarkan hidup manusia menjadi lebih baik, serta dapat memahami bahwa kehidupan itu berproses dan membutuhkan aturan. B. Pengertian aksiologi menurut para ahli. Menurut Surya Sumantri tahun 1985, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua, menurut Bramel, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral atau etika. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Dan yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik. C. Pencetus utama paham aksiologi. Adapun pencetus utama aksiologi adalah Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 Masehi. Dalam teorinya mempunyai teori warisan yang penting dalam salah satu tema filsafat, yakni aksiologi atau tentang bagaimana manusia menggunakan ilmu. Ada 3 tokoh utama dalam aksiologi. Ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Aliran-aliran filsafat dalam aksiologi ada 3. Yang pertama, pragmatisme. Pragmatisme dari bahasa Yunani, yaitu pragma sama dengan artinya tindakan serta perbuatan manusia. Aliran pragmatisme adalah
sesuatu hal atau tindakan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, idealis. Idealisme adalah sebuah ilmu tentang hakikat dari dunia fisik yang dapat dimengerti dari jiwa manusia. Dan yang ketiga, hedonisme. Hedonisme berkaitan dari filsafat Yunani, berasal dari filsafat Yunani, yaitu sebuah pandangan hidup yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu dapat diukur dari materi yang dimiliki. Aspek aksiologi dalam filsafat ilmu. Dalam filsafat ada dua aspek komponen aksiologi. Yang pertama etika. Etika diketahui berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata ethos, yang artinya adat kebiasaan. Istilah lain untuk menyebutkan unsur adalah istilah moral. Etika sendiri adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, estetika. Estetika dalam aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubung dengan perasaan. Kesimpulan, aksiologi adalah teori tentang nilai, bagaimana manusia dapat menggunakan teori aksiologi ini dengan baik. Nilai-nilai yang dibahas dalam aksiologi juga berfungsi membantu setiap manusia atau individu untuk memberi penilaian dengan cermat, bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, mana yang perlu dilakukan dan mana yang harus dihindari. Pemahaman tentang semua pengetahuan di dalam aksiologi juga dapat membantu menciptakan keteraturan dan adat istiadat yang baik. Adapun peranan aksiologi dalam kehidupan manusia, yaitu memberikan arahan kepada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik, membimbing manusia untuk berekspresi melahirkan keindahan. Sumber yang digunakan dalam yaitu buku filsafat ilmu, Wikipedia, dan internet. Terima kasih, sekian presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, coba kalau gitu Ibu Dinalisa, coba uraikan dulu, singkat aja. Nggak usah panjang-panjang, kesimpulan dari apa tanpa dibaca. Jadi Iya. aksiologi itu sebenarnya apa? Ya, menurut saya aksiologi ini adalah suatu filsafat ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan kehidupannya, menggunakan nilai-nilai dalam kehidupannya, kemudian bermanfaat dan berguna buat orang lain. Selain itu juga ada keindahan yang terdapat di dalam kehidupan manusia tersebut melalui ilmu yang didapatkan. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya? Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan. Reni. Iya, terserah bagi ibu-ibu berdua siapa yang mau menjawab. Presentasinya sudah cukup jelas, cuman ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini kan berbicara tentang nilai, yaitu aksiologi. Nah, tolak ukur sebuah nilai dalam aksiologi itu seperti apa? Apakah nilai-nilai yang dimaksud itu seperti angka, misalnya kalau kita dapat yang hasil ujian yang bagus itu angka 100, angka 90 atau ABCD nilainya, atau bagaimana? Jadi saya minta untuk penyaji tolong berikan contohnya. Dan kemudian sesuatu yang dikatakan beretika itu apabila bagaimana, dan sesuatu yang dikatakan estetika itu bagaimana. Jadi ini saya coba berikan salah satu contohnya. Begitu. Terima kasih. Oke, silakan. Ya, saya yang menjawab ya, Bu. Bu Reni. Bu Reni tadi ya. Ya, boleh Bu. Terima kasih, Bu, pertanyaannya.
Semoga jawaban saya bisa memuaskan Ibu. Ya, pertanyaannya tadi nilai. Ya, nilai yang dimaksudkan dalam aksiologi apa? Itu ya, Bu ya? Iya, Bu. Ya, nilai yang dimaksudkan kalau menurut presentasi yang kami sampaikan itu adalah tentang kehidupan manusia. Misalnya kesopanan, sikap hidupnya, ya bagaimana dia menggunakan ilmu yang digunakan itu untuk kepentingan orang lain dan bersama. Ya, kemudian nilai etika yang bagaimana yang ada terkandung di dalamnya. Nilai etika yang dimaksud adalah merupakan adat kebiasaan. Nah, jadi setiap daerah itu kan memiliki adat atau kebiasaan yang berbeda. Nah, bagaimana pada saat kita mengunjungi suatu daerah misalnya, datang ke Kalimantan, kemudian ada adat istiadat di situ. Nah, jadi aksiologi ini mengajarkan kita untuk menghargai adat istiadat yang ada di daerah itu, yaitu etika, maksudnya menghormati orang lain. Kemudian yang kedua, nilai estetika. Nilai estetika itu adalah keindahan, itu berbicara tentang keindahan. Bagaimana kita melihat keindahan dari sesuatu yang kita lihat. Misalnya contohnya seseorang ingin membuat sebuah kursi, misalnya sebuah kursi. Nah, jadi ada nilai etikanya, nilai keindahannya. Kira-kira kursi ini mau jadi apa? Kemudian bagaimana caranya membuatnya? Cara-cara membuatnya, tahap-tahapan seperti apa? Nah, itu menurut saya, Bu. Nah, jadi di kursi ini harus ada nilai estetika. Misalnya dibuat ukiran-ukirannya, kemudian tempat duduknya kira-kira bagaimana supaya kita nyaman untuk duduk di situ. Nah, itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Iya, silakan Ibu satu lagi, siapa tahu kasih pendapat. Oh ya, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi tadi Ibu bertanya bagaimana kita menggunakan nilai etika ini dalam aksiologi. Nah, jadi tadi kami sudah mengatakan bahwa dalam aksiologi itu ada dua dasar komponen, itu etika. Nah, etika itu adalah suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu adalah di mana dalam suatu nilai yang harus kita gunakan ya dalam, contohnya dalam segi pengetahuannya. Nah, jadi aksiologi ini berbicara tentang nilai yang harus kita gunakan. Mana seorang pengetahuan itu, contohnya kita ini kan sedang belajar. Nah, jadi bagaimana kita bisa memaparkan ciri-ciri kita sebagai seorang pendidik. Apakah nilai yang sudah kita dapatkan, apa ilmu yang sudah kita dapatkan, atau contoh hal yang baik yang harus kita temukan di situ ketika kita dalam pendidikan. Nah, yang kedua yaitu keindahan estetika, itu estetika. Nah, sama seperti yang Ibu Dina sampaikan tadi. Nah, estetika itu adalah estetika itu adalah berbicara tentang keindahan. Nah, tidak jauh saya kasih contoh seperti yang Ibu Dina sampaikan tadi, seperti contoh membuat sebuah kursi. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah bangku tersebut supaya lebih indah, lebih menarik, supaya orang lebih tertarik dengan hal tersebut. Nah, hal yang harus kita gunakan di situ adalah hal nilai yang lebih bagus. Atau contohnya nih, kalau contohnya kita membuat sebuah karya tulis, nah, yang harus kita gunakan di situ adalah kita memperhatikan apakah karya tulis saya ini bagus, bisa bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Nah, yang kita utamakan di situ adalah nilainya. Bagaimana orang itu bisa nyaman dengan hasil karya kita itu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada teman-teman tambahkan juga, boleh dipersilakan. Ya, silakan. Ada tanggapan lain?
Oke, saya mau bertanya. Kalau menurut pengertian dari aksiologi sendiri itu berarti kayak nilai, maksudnya ilmu yang dimiliki oleh seseorang dan bagaimana cara dia mengaplikasikan ilmu yang dia miliki. Kurang lebih seperti itu ya, Bu? Ya, Bu. Ya, Nah, Bu. oke. Yang menjadi pertanyaannya, kalau berbicara tentang ilmu kan ilmu itu kan luas. Nah, apakah aksiologi ini dia itu berbicara secara luas, maksudnya dalam konteks apa saja gitu, Bu? Kalau mungkin dalam dunia pendidikan kan kita berbicara tentang ilmu yang kita dapat dan bagaimana caranya kita menerapkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kita kaitkan dalam bidang dalam ilmu teologi. Nah, sekarang kan kita sedang mempelajari itu bersama-sama. Nah, menurut pandangan ibu-ibu yang menyajikan materi ini bagaimana? Kayak gitu. Makasih. Ya, silakan ditanggapi. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Ada beberapa nih yang saya catat tadi nih. Yang pertama tentang kaitannya dengan pendidikan. Ya, jadi ilmu aksiologi ini juga memang berkaitan dengan pendidikan, Bu. Nah, jadi karena ini ada juga mengenai etika, sopan santun, kemudian cara misalnya kalau ke siswa yang di tempat kita mengajar, bagaimana kita mengajarkan mereka menghormati orang lain, ya kan? Kemudian cara mereka bertutur sapa, menghargai orang lain, yaitu tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, itu kaitannya dengan pendidikan. Kemudian setelah kita ajarkan hal itu, bagaimana cara mereka menerapkan ilmu yang mereka dapatkan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi setelah mereka mendapatkan ilmu, kemudian mereka menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bisa juga di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Itu saya jawaban yang pertama. Kemudian kaitannya dengan ilmu teologi, ya kaitannya dengan ilmu teologi. Ilmu teologi ini kan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Ya, bagaimana kita juga menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita mengajarkan jemaat-jemaat kita cara bersikap, bertingkah laku, kemudian menghargai, menghormati adat dan budaya, kemudian bagaimana kita setelah kita memberikan ilmu itu kepada jemaat kita mungkin yang Bapak dan Ibu Gembala, nah jadi atau kepada rekan-rekan kita. Nah, setelah itu kita melihat hasilnya. Nah, jadi apa yang mereka dapatkan dari situ? Nah, ilmu apa yang mereka dapatkan? Nah, jadi menurut saya itu saja sih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Jadi kurang lebih pengertiannya kayak sama aja ya, cuman mungkin dalam bentuk penerapannya dari segi pendidikan maupun teologisnya bagaimana ya. Oke, baik, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan ada pendapat menurut Bramel. Dia berkata bahwa filsafat aksiologi itu terbagi menjadi 3, yaitu filsafat etika, estetika, dan filsafat kehidupan sospol atau sosial politik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah
sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa sospol itu, filsafat sospol itu sebenarnya sosial politik itu dia mengkaji kenapa ada kriminalitas, kenapa ada kemiskinan, mengapa ada peperangan dan kekerasan. Nah, itu adalah di bidang kehidupan sospol atau sosial politik. Sementara di dalam etika dia akan bertanya, orang filsafat akan bertanya, orang berpendidikan kenapa moralnya tidak bagus? Kenapa dia mengenal Tuhan tetapi etikanya kurang bagus? Nah, sekarang memang kita tidak naif ya, bahwa memang ada orang-orang filsafat yang memiliki moralitas tinggi, seperti Thales, Socrates, bahkan Aristoteles dan Plato. Kita harus mengakui hal itu, bahwa mereka adalah orang-orang filsafat yang memiliki moralitas tinggi. Nah, tetapi pertanyaan saya adalah, apa sumbangsih pemikiran filsafat aksiologi ini di zaman sekarang? Kita harus membawa di zaman sekarang ini. Kita melihat juga sekarang, kita setuju dulu ya bahwa filsafat aksiologi ini sampai sekarang masih tetap dipakai. Tetapi sumbangsinya pada zaman sekarang apa? Karena kita melihat juga sekarang, orang berpendidikan tapi seolah-olah dia tidak seperti orang yang tidak berpendidikan. Kalau dulu dia tidak berpendidikan, tetapi dia bijak mengelola hidupnya. Dia menghargai satu sama lain. Bagaimana dia hidup bersosial dengan baik. Tapi sekarang, nilai-nilai aksiologi itu di dalam kehidupan manusia, itu sudah mulai merosot. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pertanyaan saya adalah apa sumbangsi aksiologi, filsafat aksiologi di zaman sekarang ini? Terima kasih. Ibu Wati mungkin mau menjawab, Bu? Bentar dulu, Bu. Mesti mikir dulu ini. Masih mikir. Ya, Masih mikir. silakan Ibu Dina dulu. Ya, saya mencoba menjawab ya Pak. Jika misalnya jawaban saya kurang memuaskan, nanti bisa dibantu Bapak dosennya Pak. Ya, pertanyaannya tadi, apa sumbangsih aksiologi di zaman sekarang? Ya, Iya, sumbangsinya di zaman sekarang baik di dalam filsafat etika, estetika maupun kehidupan sospol, sosial politik itu. Sumbangsinya sekarang ini apa? Apakah masih ada atau tidak? Kalau ada, seperti apa sumbangsinya, pengaruhnya di dalam kehidupan bermasyarakat atau bersosial? Kalau tidak ada, seperti apa juga sekarang dampak buruknya terhadap ketidakadanya filsafat aksiologi dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Ya, saya rasa sih pasti ada lah Pak. Ada sumbangsihnya. Ya, kalau dari moral, ya jadi saya satukan saya jawabannya Pak. Sumbangsihnya itu karena zaman sekarang kan zaman teknologi Pak. Nah jadi bagaimana caranya kita melakukan misalnya seperti seminar-seminar, ya kan, kemudian kita juga bisa membuat kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan rohani di gereja, kemudian di sosial politik pun pada saat misalnya, apalagi sekarang ini zaman-zaman politik, ya jadi mungkin waktu kampanye kita bisa menyampaikan mengenai moral, mungkin kita kait-kaitkan di situ pada saat mungkin kita diberikan kesempatan untuk memberikan orasi, mungkin kita bisa menyampaikannya di situ. Maaf Bu, saya potong. Maksud saya bukan cara-cara atau strategi melebarluaskan aksiologi atau etika dan sospol, bukan cara-cara strateginya. Maksud saya sumbangsinya itu di zaman sekarang itu apa? Gitu loh. Kita melihat kan, kita tidak menutup mata bahwa ada orang yang berpendidikan, ada orang yang beragama, bahkan mohon maaf walaupun ini tidak secara general, ada orang-orang atau ada seorang hamba Tuhan juga yang memang sudah hamba Tuhan, tapi nilai-nilai aksiologi itu di dalam dirinya sangat merosot sekali. Nah, itu yang mau saya pertanyakan, apakah nilai-nilai aksiologi itu dalam kehidupan manusia zaman sekarang itu nggak ada lagi, atau memang seperti apa Bu? Gitu. Bukan strateginya atau cara-caranya, tapi sumbangsinya loh, masih ada atau tidak?
Karena kita melihat juga, anggap aja lah saya sekarang ini orang filsafat, aksiolog, saya semua pertanyakan, kenapa manusia berpendidikan tetapi tidak beretika? Kenapa orang beragama tetapi dia sangat, gimana ya, sangat kriminalitas sekali? Anggap aja lah kita ini seorang filsafat aksiologi. Kita melihat kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Nah, mana peranan aksiologi itu di zaman sekarang? Itu yang mau saya tanyakan, Bu. Iya, silakan. Kalau strateginya gampang aja, bisa adakan penyuluhan agama, atau apalah seminar dari pendidikan. Tapi ini sumbangsinya ini loh, kita melihat sekarang merosot. Agama saja sekarang tak mampu dia, bukan tak mampu, hampir tak mampu dia untuk menangkal kemerosotan, degradasi moralitas ini. Lihat aja di bangsa kita ini sekarang, apa yang kurang? Pendidikan tinggi, agama bisa dikatakan semua beragama, tetapi moralitasnya kenapa? Begitu. Baik, saya akan coba Izin bantu jawab, Pak. Iya, Oh, silakan. silakan Pak Rafli. Ya, kalau kita berbicara aksiologi yang merupakan bagian daripada filsafat itu tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh dua pemateri, bahwa aksiologi itu bahasa sederhananya adalah tentang nilai. Nah, kalau pertanyaan dari Pak Ones tadi, sumbangsi ataupun peranan aksiologi di dalam kehidupan sekarang ini, khususnya tadi menyangkut masalah sosial politik gitu. Nah, saya mengambil contoh yang umum saja ya. Sumbangsi dari aksiologi ini adalah bagaimana orang-orang yang berpikir bahwa aksiologi ini memang harus tepat guna untuk seluruh kehidupan manusia. Nah, salah satu sumbangsi aksiologi ini adalah munculnya kode etik yang mengatur nilai-nilai profesi, yang mengatur juga nilai-nilai keberadaban manusia, yang mengatur norma-norma kehidupan manusia, yang sejatinya kalau kita menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, maka kehidupan makhluk sosial itu tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Tetapi itu juga tidak menjadi jaminan adanya kode etik yang sudah dibuat, baik itu kode etik profesi, kode etik yang lainnya juga. Tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwa itu kode etik itu akan diikuti oleh seluruh orang-orang yang berada di dalam instansi atau institusi atau organisasi, tidak menjadi jaminan. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya PR yang terus-menerus yang nantinya akan dikembangkan oleh pemikir-pemikir yang lainnya dengan memakai filsafat. Nah, makanya nanti makin banyak bermunculan filsafat-filsafat bidang ilmu yang lain. Filsafat hukum, filsafat kedokteran, pendidikan, nah akan bermunculan lagi untuk bidang-bidang ilmu yang lain. Mungkin aja nanti ada filsafat ilmu dukun, ya kan? Nah, dibikinlah kode etik seorang dukun itu harus bagaimana supaya mendapatkan nilai-nilainya. Nah, atau mungkin juga ada filsafat-filsafat yang lain yang muncul. Nah, itulah kenapa orang yang berfilsafat itu, yang berpikir itu, melihat bahwa hal yang terpenting dari semua pemikiran-pemikiran manusia adalah harus dibatasi dengan yang namanya aksiologi ini tadi. Nilai-nilai ini tadi. Jangan sampai bergeser dan beranjak dari peradaban manusia yang notabene-nya manusia adalah makhluk sosial yang seharusnya mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, tetapi itu seperti yang saya katakan dari awal tadi, tidak menjadi jaminan adanya kode etik itu menjadi sempurna itu dilakukan oleh semua manusia, semua orang. Nah, tentunya ini juga nanti akan terus diawasi oleh instansi-instansi tertentu atau juga ada suatu badan-badan tertentu yang makanya kalau kita pahami dan ketahui semua di setiap organisasi baik itu di dalam dunia politik sekalipun itu ada badan pengawas untuk mengawasi setiap para anggotanya ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik. Nah, mereka akan melakukan prosedur-prosedur humanis ya, sehingga tidak
tidak arogansi dalam pengambilan keputusan untuk memberikan tindakan-tindakan disipliner. Saya kira itu aja, Pak. Tapi mungkin sekarang kemerosotan adanya filsafat aksiologi ini mungkin ada pengaruh agama mungkin ya. Karena kan segala sesuatu yang kadang-kadang dihalalkan. Yang tadinya membunuh itu sebenarnya secara etika tidak bagus gitu. Tapi dengan adanya agama kadang-kadang dihalalkan untuk membunuh. Apakah itu sebenarnya termasuk pengaruh agama? Agama juga tidak menjadi jaminan, Pak. Agama apapun itu tidak menjadi jaminan orang akan mengikuti kode etik atau nilai-nilai yang berkaitan juga dengan nilai-nilai agama. Bukan, maksud saya tergerusnya aksiologi ini di dalam kehidupan manusia itu disebabkan salah satunya juga karena faktor agama mungkin. Menurut saya kurang tepat juga, Pak, kalau kita contohnya ini saja, agama. Contohnya saja kan dilarang membunuh. Tapi ada mungkin satu oknum atau satu kepercayaan menganut satu kepercayaan dia dihalalkan untuk membunuh. Haram darahnya. Dan itu kan berlawan sekali, bertentangan itu, kontradiktif sekali dalam dunia filsafat aksiologi. Bahwa membunuh itu sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya gini, Pak, agama itu sebenarnya itu sudah menjadi payung hukum peradaban dunia. Menurut pendapat saya. Nah, kemudian adanya etika ataupun kode etik itu kan sebagai apa ya namanya acuan untuk mengikuti apa yang sudah norma-norma agama yang sudah ditetapkan dalam ajaran agamanya masing-masing. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah bukan agamanya sebenarnya kalau menurut pendapat saya ya, ada berpengaruh besar terhadap kegurusan dari merosotnya aksiologi atau nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Tetapi kembali lagi kepada pola pikir, mindset. Nah, kalau saya lebih tepatnya begini, seperti ada satu firman Tuhan mengatakan, lingkungan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi salah satu pengaruh yang menurut saya, pendapat saya, menurunnya atau merosotnya nilai-nilai atau aksiologi itu adalah salah satu pergaulan atau lingkungan di mana dia berada. Itu. Nah, jadi kalau lingkungannya itu adalah orang-orang yang benar-benar memahami agamanya dan mengikuti ajaran agamanya sesuai dengan apa yang dia ketahui dan pahami dan dia menjadi pelakunya atas perintah agamanya itu, tetapi itu juga akan menjadi kontroversi nantinya seperti yang Pak Ones bilang, agama kan ada perintah dilarang membunuh, tapi kenapa manusia membunuh? Nah, kemudian ada muncul lagi pemikiran-pemikiran yang lain, loh, itu waktu zaman perjanjian lama Tuhan itu menyuruh berperang, berarti ada membunuh juga dong. Nah, itu dia tadi. Nah, jadi banyak pemahaman yang seperti ini nanti yang akan menimbulkan kontroversi yang sampai akhirnya nanti oh ini nggak benar, oh itu nggak benar. Nah, seperti kita sering nonton di YouTube itu kan banyak sekali yang namanya para apologet itu saling serang menyerang ya kan, tidak ketemu bagaimana ininya. Nah, oleh sebab itu kita juga harus berhati-hati dalam menyikapi untuk aksiologi ini tadi ya kan. Nah, kalau itu berkaitan dengan nilai-nilai, nah yang saya pahami di sini adalah nilai-nilai kehidupan manusia, kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial yang selayaknya adalah harus saling menghargai, menghormati gitu ya kan. Nah, tetapi seperti yang saya katakan dari awal, tidak menjadi jaminan bahwa adanya pemikiran-pemikiran dari para filsafat atau kita sendirilah gitu. Dengan adanya nilai-nilai norma-norma ini kemudian semua orang akan mengikutinya. Buktinya kan seperti yang Pak Alnes bilang tadi, oh, masih ada tuh orang yang membunuh, masih ada kok orang yang mencuri gitu. Tapi ya kan. mungkin menurut saya itu makanya saya bilang tadi,
ini sebenarnya tergerusnya aksiologi dalam kehidupan manusia. Bagi saya itu karena agama. Kenapa? Karena orang berbicara masalah agama, dia berani dia menyimpang dari moralitas. Asalkan berbicara agama. Banyak coba aja sekarang jangan kita berbicara masalah perjanjian lama. Sekarang aja ini, coba wawancarai. Mana yang kamu pilih? Saya kemarin menonton, ada teman mengirim saya video. Orang diwawancarai, mana kamu pilih? Membela agama atau membela sama manusia? Dia lebih memilih membela agama. Artinya kan agama ini kan master king-nya di atas kehidupan manusia. Maka tidak heran ketika berbicara agama orang bisa membunuh. Kita tadi dibahas di dalam presentasi ini. Itu lahirnya aksiologi itu karena seorang filsafat Aristoteles. Kenapa? Karena melihat agama itu tak mampu untuk membendung tentang kemerosotan moral ini. Lihat aja dalam perjanjian lama, perang demi perang, agama hanya karena isu agama. Bahkan sampai sekarang pun, makanya saya bilang tadi sebenarnya pengaruh yang terbesar mempengaruhi aksiologi itu sebenarnya dalam kehidupan manusia salah satunya agama. Karena berbicara agama, orang tidak berdaya lagi. Karena agama itu bagi dia itu adalah kehidupannya. Coba aja sekarang wawancarai sekarang, mana kamu pilih agama, bela agama atau bela manusia atau negara? Dia bilang agama. Maka tidak heran orang kadang-kadang merosot imannya, moralitasnya, karena hanya bela agama. Jadi menurut saya mungkin ya teman-teman boleh saja punya pendapat yang beda, tapi menurut saya karena agama itu orang kadang-kadang, makanya seorang filsafat berkata bahwa orang yang beragama itu seperti kecanduan narkoba. Nah, itu orang-orang agama. Menurut saya terlalu prematur kalau kita kemudian dalam tanda petik ya menyalahkan agama. Ya udah, coba karena aja karena itu hal yang sangat sensitif, Pak. Atau begini, coba aja wawancarai di bangsa kita ini, pilih yang mana, bela negara, bela keluarga atau bela agama, udah titik aja. Bukan. Oke. Kalaupun kita melakukan wawancara, Pak, ya kan? Kita melakukan wawancara. Pertanyaan saya begini, berapa persen dari 240 juta penduduk Indonesia ketika diwawancara itu Anda bela negara atau bela agama? Oh Pak, 80%, Pak. 80%. Bapak dapat data dari mana? Nanti saya kirim sama Bapak, tenang. Itu datanya itu benar-benar valid atau data yang memang betul-betul ditujukan hanya untuk... Bahkan di YouTube pun ada orang yang mewawancarai secara umum. Mana kamu pilih? Bela agama atau bela negara, bela keluarga, bela suku, bela agama. Ya kan? Kalau ada gereja yang dibangun, setuju nggak? Sudah setuju. Gitu. Kalau ada orang yang mengadakan Natal setuju, banyak yang berkata tidak setuju. Beribadah ke gereja, ke rumah ibadah orang setuju nggak mau mereka. Artinya kan ada kerusakan moralitas itu. Gitu. Nah, ini bukan gini, Pak, ini Pak kita Ones. tidak sedang berspekulasi, Pak, ini data konkret. Kalau nggak coba searching di Google, di YouTube nanti. Berapa persen sekarang bangsa kita ini masih memiliki solidaritas satu sama lain. Kebanyakan rusak karena itu tadi. Hanya gara-gara agama. Coba aja searching. Saya orang-orang yang sangat familiar sekali di dunia medsos gitu. Ya, semua kita sebenarnya selalu mencari informasi-informasi dari media sosial. Tapi begini, Pak, harus berhati-hati kita dalam mendapatkan data-data tersebut. Kemudian kalau kita benar-benar seperti sudah yakin sekali bahwa itu data kita, kemudian dan kita posting itu secara gamblang di media sosial, nanti kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, kacau kita, Pak. Kenapa saya katakan begitu? Agama ini adalah hal yang sangat sensitif, Pak. Kalau kita berbicara, dan juga seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menyalahkan agama, berarti semua agama itu patut disalahkan. Bukan, Pak. Tidak satu agama tertentu. Ini aja, mungkin Bapak bisa cari aja nanti di Google. Bukan kita yang jadi mungkin juga yang... Jadi sebentar, Pak Ramli, sebentar begini. Sebenarnya agama tidak ada satupun yang bermaksud begitu. Nilai dari sebuah agama tidak demikian. Namun pemahaman yang salah terhadap nilai itu, itulah yang mungkin Pak Ones maksudkan. Artinya bagaimana dia memaknai sebuah nilai dari sebuah agama. Kalau kita katakan agama itu seperti itu, saya juga kurang setuju.
Tapi persoalannya adalah ini bicara tentang nilai dari sebuah hal yang kalau ditanya secara jujur agama manapun dan dinilai, saya kira semua pasti mengajarkan sebuah kebaikan. Itu prinsip dasarnya. Namun pemahaman terhadap semua nilai ini yang disalahgunakan, yang akhirnya mempengaruhi tentang sesuatu itu. Jadi itu kembali kepada pribadi atau oknum yang ada di dalamnya. Jadi kalau saya melihat bagaimana dia memaknai sebuah nilai itu kepada persoalan penafsiran dan segala macam. Sehingga inilah yang kita melihat yang muncul ekstremisme dari setiap orang yang ada. Sesungguhnya hakikat dari sebuah nilai keagamaan ini tidak dimaksudkan seperti itu. Itu Pak Ones. Memang kalau kita lihat jujur, kalau kita amati, Injil terus berkembang, terus agama berkembang dan segala macam, bukan memang terjadi sebuah penurunan nilai yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Saya seringkali kasih contohnya begini. Kita nggak usah jauh-jauh dulu. Kita bicara tentang kehidupan kekristenan. Yang seringkali kita coba katakan orang Kristen yang memiliki nilai-nilai Kristiani. Satu kali saya ke Lampung, di situ abang saya, itu mereka tinggal di satu komplek, satu daerah yang mayoritas 90% Bali. Itu tahun-tahun 2000 sekian saya bawa mobil. Saya parkir di situ nggak ada rumahnya yang pagar. Terus saya parkir mobil itu, terus saya kunci stang. Abang saya tertawa. Saya bilang, kenapa abang tertawa? Mobil begitu aja nggak mungkin diambil orang. Karena Toyota Grand itu tahun 97 dulu mobil itu tahunnya saya beli, terus saya parkir tahun sekitar 2000 sekian. Nah, saudara, ini saya katakan. Terus saya bilang begini, terus saya amati mereka bawa motor segala macam, saudara, kunci apanya itu sampai jam 12 malam pun nggak diambil. Letakin aja, parkir begitu saja, kagak diambil. Nah, terus saya bertanya dalam hati saya, kenapa bisa demikian? Coba kalau itu di kalangan kekristenan atau orang-orang yang menyebut diri percaya, bisa lenyap. Karel Saragi pernah cerita begini, suatu ketika dia membawa seminar di satu gereja, penyembahannya luar biasa, udah kayak di sorga, tiba-tiba dia lupa tinggalkan HP-nya, dia pergi ke toilet, pulang nggak ada lagi HP-nya. Terus dia lapor ke panitia, terus panitia umumkan bagi Bapak Ibu yang menemukan HP dan dari seorang pembicara kita begini-begini, mohon disampaikan ke panitia. Sampai akhir semua itu acara berlangsung, nggak ada pun satu yang lapor. Itu baru-baru munculnya HP Nokia yang dulu yang baru itu. Tahun-tahun 2000 sekian. Nah, saudara, ini yang saya katakan tadi. Persoalannya adalah bukan di agamanya. Tapi mereka memaknai sebuah nilai yang ada yang akhirnya mempengaruhi itu tadi Pak Rafli bilang mindsetnya, konsep berpikirnya yang akhirnya betul-betul nyata. Jadi dua perbandingan yang saya katakan tadi, bagaimana? Nah, memang agama nggak memberi jaminan. Jika orang beragama, menyebut diri beragama,
begini. Tapi bagaimana dia memaknainya tentang sesuatu nilai yang ada. Nah, kembali ke persoalan tadi, cerita yang saya katakan tadi bahwa peristiwa itu saya tanya ke abang saya yang di Metro itu, kenapa bisa terjadi seperti itu? Punya urut cerita dan segala macam. Pernah satu peristiwa terjadi seperti itu, saudara. Itu memang mereka tindak itu dengan tindakan yang keras. Itu dari luar daerah itu datang ke sini melakukan sesuatu, akhirnya apa? Sepakat secara adat maupun lingkungan yang ada memberi sebuah hukuman yang berat. Dan itu akan mempengaruhi secara keseluruhan masyarakat yang ada di situ. Dan itu terus menerus sampai sekarang. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa bagaimana mereka memaknai tentang sebuah nilai yang tergantung di dalamnya itu. Nah, kalau kita orang Kristen memaknai hak agama itu hanya sekedar begitu saja, ya akan terjadi. Jadi benar kata Pak Ones tadi, bahwa orang pintar juga kehidupannya makin bejat. Orang beragama pun bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Nilai yang ada di dalamnya dia tidak maknai dan itu tidak mempengaruhi sebuah dampak yang luar biasa. Dia itu hanya pengetahuan kognitifnya saja. Jadi itu yang akhirnya yang tadi sekali lagi Pak Ones sekarang bagaimana berdampaknya itu. Jadi kalau saya berpikir bahwa itu sangat dipengaruhi bagaimana kita memberi sebuah nilai terhadap sesuatu yang ada di dalamnya, yang akhirnya mempengaruhi konsep berpikir kita dan akhirnya mempengaruhi perilaku di dalam seluruh kehidupan kita tiap-tiap saat. Saya kasih contoh, saudara. Satu kali saya ditangkap polisi. Tangkap polisi itu sebenarnya pakaian saya semua perlengkapan saya lengkap. Itu di Bekasi, kalau ada yang tinggal di Bekasi, muter di apa ini? Ini yang di Perumnas 2, mall itu. Mall itu dia belok kanan, itulah. Belok kanan, seharusnya nggak boleh arah Keranji lagi. Arah Keranji. Banyak orang sering lewat di situ bisa putar. Tapi suatu ketika saya lewat naik motor, saya ketemu tangkap polisi. Polisinya itu orang Ambon. Polisinya orang Ambon. Saya diajak ke bawah pohon-pohon itu, terus ngobrol di situ dan segala macam. Dia cek, saya punya KTP, tulis di situ pendeta, STNK dan segala macam juga pendeta. Satu kalimat yang sering kali yang dia katakan begini, kalau pendeta begini bagaimana jemaat? Bagaimana jemaat? Saudara, itu kata-kata itu akhirnya sangat mempengaruhi kehidupan saya sampai sekarang. Jadi ketika ada macet, mau menyerobot dan segala macam, mau keluar pakai seatbelt, saya ketika masuk di mobil selalu tertib itu. Ketika saya keluar dari perumahan, mau dekat pun, saya selalu pakai helm. Dan selalu. Artinya apa? Saya memaknai sebuah nilai yang terkandung dari sebuah ungkapan yang ada. Akhirnya apa? Itu jadi sekaligus menjadi warning dalam kehidupan saya tiap-tiap hari. Karena apa? Kalau saya melihat itu hanya sebagai sebuah kebetulan dan segala macam, maka itu akan berlalu dengan sendiri. Tapi bagaimana saya memaknai sebuah nilai yang ada dari sebuah ungkapan yang tadi. Dia bilang, kalau pendeta saja begini, bagaimana dengan jemaat? Artinya, itu tadi saya katakan, bagaimana kita memberikan sebuah nilai terhadap sesuatu yang akhirnya mempengaruhi kehidupan kita. Ya, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Gimana Pak Ones? Iya, seperti saya bilang tadi, Pak. Sebenarnya benar apa yang dikatakan Bapak tadi. Agama itu sebenarnya tidak menjadi
racun di dalam kehidupan manusia, tetapi itu menjadi racun apabila orang yang mengajarkannya salah. Ya. Orang salah mengajarkan, maka itu akan berdampak buruk di dalam kehidupan jemaat. Contohnya saja kita mengindoktrinasi jemaat begini, padahal sebenarnya konteks kitab suci tersebut tidak berkata demikian, tidak bermaksud. Nah, kita harus dia mengajarkan begitu, maka di otak manusia itu tadi kejahatan tadi. Nah, dari kejahatannya itulah dengan mengcover agama, dengan di framing melalui agama, itu rusak nama agama jadinya, Pak. Ya. Itu makanya tidak heran itu kalau contohnya kita melihat apa kata Lukas pasal 6 ayat 45, ya berkata orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kalau diisi di otaknya yang jahat, ya pasti jahat dengan memakai nama agama. Iya. Oke. Jadi gimana yang lain? Ada? Ibu Ninin bagaimana? Eben? Ya, saya Kasih Pak, komentar. Ya. saya sepakat Pak, seperti yang Bapak bilang tadi. Meskipun mungkin negara kita, seperti contohnya di negara kita itu menjunjung tinggi agama, tapi tidak semua pelaku agama itu bisa menerapkan nilai-nilai yang seperti Bapak katakan tadi, misalnya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya kalau kita lihat justru di daerah-daerah, misalnya daerah-daerah kekristenan, hal-hal yang tidak baik itu banyak terjadi di sana, Pak. Seperti itu. Jadi memang itu kembali ke pribadi. Jadi nilai yang tertanam dalam diri pribadi itu yang bisa mempengaruhi sikap hidupnya setiap hari. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya, silakan ada yang lain. Eben, Ibu Sri, sebuah Anggraini, silakan yang lain pada ngomong. Kalau saya pribadi Pak, saya setuju dengan pendapat Pak Raflin yang bilang tergantung dari mindset, pola pikir seseorang, mau sebagus apapun yang dia terima ataupun sebagus apapun dia diajarkan, tapi kalau dari orangnya itu sendiri dia memaknai nilai itu seperti apa, maksudnya pola pikir yang dia akan lakukan seperti apa. Jadi kalau sekalipun orang itu dia taat agama, orang itu sangat boleh dibilang dia bagian kayak contoh kayak kalau kita sebagai pelayan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita salah memaknai nilai itu sendiri, ya mungkin bisa saja kita melenceng kayak gitu. Jadi kalau berhubungan sama aksiologi tadi itu, ya memang tujuan dari aksiologi itu kayak menanamkan nilai-nilai yang baik kepada siapapun dengan tujuan supaya kehidupannya itu jauh lebih baik, baik itu dari segi pendidikan, dari segi agama sekalipun. Tapi kembali lagi kepada manusia itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau dia mau baik, berarti dia juga harus memiliki pola pikir atau mindset yang baik gitu. Iya. Oke, silakan. Ada yang lain? Saya Pak, Silakan. ya mengapa sekarang semakin istilahnya tadi Pak Ones semakin orang menafsirkan agama, bahkan sebenarnya itu bertentangan dengan agama itu sendiri. Misalnya membela agama sampai membunuh, mengebom dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak hanya penafsiran saja, tetapi lebih juga dipengaruhi oleh situasi yang ada. Misalnya tekanan ekonomi, kemudian sosial, kemajuan teknologi. Sehingga misalnya ada sesuatu peristiwa
itu dimasukkan di media sosial maupun di media yang lain, TV dan sebagainya, itu cepat sekali menular ke tempat lain. Jadi menular ke orang lain. Jadi memang agama yang harusnya memberi benteng atau memberikan aturan-aturan supaya menjalankan lebih baik, tetapi justru dengan perkembangan situasi atau ilmu yang ada, justru itu membuat orang bisa lebih terpengaruh kepada situasi yang ada, kurang berpegang kepada aturan-aturan agama itu sendiri. Maka diperlukan adalah seorang tokoh di dalam masyarakat itu yang bisa diteladani. Jadi bukan hanya seseorang anggota masyarakat atau anggota jemaat, tetapi ada orang yang menjadi teladan atau tokoh di satu komunitas atau kelompok itu. Oleh karena itu perlu ya dari diri kita masing-masing menjadi contoh. Karena kalau kita lihat siapa sih yang melakukan kejahatan, kalau kita lihat yang ditangkap polisi, ditangkap KPK, itu bukan orang yang tidak beragama, atau bukan orang yang tidak berpendidikan, atau bukan orang yang tidak punya uang. Nah, seperti inilah perlunya tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Itu, Pak. Iya. Oke, masih ada yang lain? Ada? Ibu Rosi? Mana Ibu Pendeta kita ini? Bu Rosina? Pak, saya boleh bertanya, Pak? Tanggapin dulu nih ya. Dia mau bertanya atau menanggap? Mau bertanya, Pak. Oh iya. Ada hubungannya juga dengan ini, Pak. Okay. Saya tiba-tiba terfikirkan, mungkin ini pertanyaan lebih ngarah ke Pak dosen. Kalau dilihat dari pengalaman, Bapak mungkin bertemu dengan banyak orang, baik itu dalam dunia pendidikan maupun dengan jemaat yang ada. Nah, kalau seperti yang Ibu Nining bilang tadi bahwa membutuhkan seseorang atau tokoh masyarakat yang bisa menjadi panutan. Nah, menurut dari pendapat Bapak sendiri lewat pengalaman yang mungkin yang Bapak sudah banyak temukan di lapangan, contohlah, Bapak kan seorang pemimpin. Apakah menurut Bapak tuh apa yang maksudnya segala yang terbaik, baik itu kepada jemaat, baik itu kepada anak-anak didik Bapak yang sudah Bapak berikan yang terbaik itu, apakah mereka dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan atau di dalam pelayanan sekalipun, Pak? Kayak contoh jemaat gitu. Iya. Ngerti nggak, Pak? Kalau dari segi apa yang disampaikan Ibu Nini tadi, itu memang ketokohan itu sangat perlu, gitu. Artinya yang sangat mempengaruhi tidak hanya bicara, tapi dalam bentuk sebuah tindakan. Namun yang seringkali menjadi berbahaya adalah begini: jika ketokohan yang ada itu dijadikan menjadi kamuflase dalam melakukan segala sesuatu. Karena apa? Di saat seseorang tokoh itu katakanlah naik daun atau menjadi figur segala sesuatu, jangan sampai dia lupa. Nah, karena apa? Saya katakan demikian. Yang Aritonang dalam berbagai macam aliran dalam gereja, dia katakan begini: masalah kekaguman atau masalah figur atau masalah segala sesuatu itu menjadi
akar dari segala sesuatu termasuk di dalamnya penyesatan yang ada. Karena kalau betul, tapi jangan lupa ini tokohan itu perlu dan akhirnya juga itu menjadi sebuah figur. Tapi jangan lupa ketika dia untuk sebenarnya jadikan public figure itu harus hati-hati supaya apa? Jangan dia memposisikan untuk berada dalam segala sesuatu. Sehingga akhirnya nantinya itu akhirnya menjadi bumerang bagi diri sendiri dan itu membawa sebuah akibat yang kurang tepat. Akhirnya apa? Coba lihat, umpamanya katakanlah seperti tokoh-tokoh yang kita melihat yang moderat, yang ekstrim. Karena ketokohan yang ada itu tidak dia salah gunakan dan pada akhirnya membawa sebuah dampak yang tidak benar. Itulah yang dibilang tadi Pak Ones tadi. Ternyata pengaruhnya itu sangat-sangat riskan dan sangat besar kalau kita melihat tidak melakukan segala sesuatu. Tapi yang menjadi warning sebenarnya adalah apakah dia tetap memahami tentang sebuah nilai-nilai dari sebuah ketokohan yang ada tadi. Sehingga pada akhirnya tidak terseret kepada hal-hal yang lain. Karena apa? Saudara, dalam sejarah gereja coba kita lihat. Apapun yang seringkali terjadi itu menjadi sangat-sangat dilematis. Contohnya, kita lihat beberapa peristiwa yang dulu terjadi di Bandung. Yang orang mengagum-agungkan seorang tokoh di situ. Apa yang dia bilang jadi itu sebuah kebenaran. Pada akhirnya sangat merusak. Itulah. Akhirnya orang tidak mencek lagi apakah itu benar sesungguhnya menjadi sebuah kebenaran atau tidak. Jadi hendaknya sebenarnya itu menjadi sebuah kehati-hatian yang harus dipahami dan jadi perhatian yang sangat besar bagi seorang yang melakukan katakanlah menjadi contoh dan teladan itu supaya apa? Jangan lupa diri gitu. Itu yang mungkin bisa. Apakah itu yang dimaksudkan uang keren yang bertanya Ya, tadi kan? Ya. Benar Pak. Oke. Oke, ada yang lain? Silakan. Iya. Oke, kalau tidak ada saya mau coba tanya untuk memperjelas tentang aksiologi ini. Nah, pertanyaan saya ada dua. Nilai sesuatu itu, kalau kita bicara tentang aksiologi, dan itu salah satu cabang ilmu filsafat, nilai sesuatu itu ditentukan oleh apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, standar nilainya apa kira-kira? Ya, silakan penyaji. Nilai sesuatu itu, kita mau berkata aksiologi itu bicara tentang nilai. Nilainya letaknya di mana? Silakan Ibu Dina dan Ibu Wati. Gimana? Standar nilai itu dilihat dari kegunaan dan manfaatnya, Pak. Standar nilai itu dilihat dari segi Dari kegunaannya. kegunaan dan manfaatnya untuk kehidupan manusia. Itu menurut saya, Pak. Bukankah itu jawaban nomor 1 atau 2? Kan pertanyaan saya, nilai itu ditentukan oleh apa? Dan yang kedua, standarnya apa? Jadi kalau Ibu Dina berpikir dinilai dari segi manfaatnya. Manfaatnya itu berkaitan dengan jumlah atau kualitasnya. Ya, silakan. Mikir. Bu Wati? Jadi
Yang pertama, nilai yang ditimbulkan oleh siapa ya, Pak? Pertanyaan yang pertama ya. Silakan. Ayo silakan. Salah pun nggak apa-apa. Yang lain bantu Ibu Dina untuk mau menolong kita untuk memahami aksiologi itu dalam arti yang sangat luas. Jadi kita tidak hanya bicara nilai, tapi nilai sesuatu itu ditentukan oleh apa? Dan standarnya apa? Karena apa? Bagi saya itu bernilai. Bagi siapa? Si Eben mungkin berbeda. Boleh bantu jawab, Pak? Iya, silakan. Mungkin kalau secara pemahaman saya beranggapan nilai itu dilihat dari kualitas, bukan dari kuantitas. Jadi bukan dari seberapa banyak kita melakukan kebaikan, tapi kayak kualitas dari apa yang kita lakukan itu loh. Nah, jadi standarnya itu mungkin standar bisa dari 3 hal. Bisa dilihat dari aspek perilaku, cara kita berpikir, pola kita, dan cara kita merasakan, maksudnya lewat perasaan kita itu bagaimana. Karena menurut saya nilai itu mungkin ada hubungan dan keterkaitannya dengan 3 aspek ini. Karena apapun yang kita dapat, apapun yang kita terima itu berhubungan dengan pola pikir. Tergantung dari cara kita, pola pikir kita bagaimana, kita itu mengolah nilai itu sendiri kayak gimana, kita merasakannya kayak gimana. Terus dari pola pikir dan perasaan yang kita kelola dari diri kita, maka akan menimbulkan perilaku dari apa yang sudah kita pikirkan tadi itu. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, yang lain silakan. Ayo. Kalau menurut saya Pak, aksiologi itu atau nilai itu, tadi bagaimana pertanyaannya Pak? Nilai, kita kan aksiologi bicara tentang nilai. Oke, sampai di situ paham ya. Nah, nilai sesuatu itu terhadap sesuatu yang kita katakan aksiologi itu ditentukan oleh apa? Oh, ya itu tadi sudah dipaparkan oleh pemateri sebenarnya. Kalau menurut saya setuju dengan yang pemateri sampaikan. Jadi nilai sesuatu itu ditentukan oleh etika dan estetika. Nah standarnya apa? Menurut saya moralitas. Itu. Moralitas adalah standar tertinggi dari etika dan estetika. Nah itu. Tetapi itu pun juga tidak menjadi jaminan bahwa semua manusia akan menerima karena ya itu tadi saya katakan. Jadi tergantung kepada mindsetnya, kemudian pemahamannya, kemudian yang paling penting adalah bagaimana dia berjuang penuh untuk melakukan apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan itu. Demikianlah. Oke, iya. Kira-kira paham maksudnya tadi? Jadi maksud saya di situ adalah menolong kita untuk berpikir nilai sesuatu itu ditentukan apa. Saya kasih katakan contoh begini. Kalau kita bicara HP, ini punya nilai enggak sih? Punya Pak. Punya. Oke kan? Supaya paham. Nilai ini akan bernilai jika bagaimana? Digunakan dengan semestinya. Itu dia. Jika digunakan sebagaimana mestinya. HP ini tidak akan bernilai katakanlah untuk apa? Mengganjal ban mobil.
karena terlalu kecil dan itu ludes. Padahal sebenarnya harganya jauh relatif lebih mahal daripada katakanlah batu atau kayu, balok gitu kan. Nah, kalau ban mobil itu diganjal pakai balok, ya kan berhenti. Tapi nilai sesuatu ini akan digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari sejak awal ini, yaitu sebuah komunikasi. Itu saat tadi udah benar. Yang kedua, dari segi fungsinya, terus dari segi katakanlah estetikanya, itulah. Coba sekarang kalau kita melihat Xiaomi dengan Nokia zaman dulu itu, atau Ericsson zaman dulu itu. Saya dulu pertama punya HP, dilempar babi bisa mati. Tapi zaman itu hebat itu. Kenapa? Saya dulu ada merek Ericsson Casio, dikasih orang gitu. Yang ngasih itu manajer Goro waktu itu. Sehingga saya pakai itu dengan gaya yang berbeda. Tapi zaman sekarang, saya kira itu sudah tidak berguna lagi. Artinya, ada terjadi sebuah pergeseran di situ. Pergeseran yang ada. Jadi, dengan demikian kalau kita melihat juga seperti itu. Nah, kembali menjawab sebuah pertanyaan yang tadi Pak Onis bilang, terjadi sebuah pergeseran terhadap sebuah nilai daripada aksiologi dari sesuatu yang ada di dalamnya. Gitu loh. Jadi, katakanlah begini. Angkatan saya dengan Ibu Nini dan segala macam, siapa lagi yang lebih tua di sini? Ketika kita dimarahin orang tua kita marah dulu, suaranya keras, dia bertolak pinggang. Kira-kira ibu dulu Ibu Nini sudah ketakutan kan? Betul nggak Bu? Ya, iya Pak. Iya. Tapi sekarang coba anak-anak sekarang, betul kan? Anak-anak sekarang kita marah, dicandain. Itulah. Nah, terjadi sebuah pergeseran di situ. Nah, saya nggak tahu Ibu sekarang kalau kita melihat. Makanya kadang-kadang kita geleng-geleng kepala melihat perilaku yang terjadi saat ini. Gitu. Nah, orang yang sama mungkin generasi saya, Ibu Ninin dan yang lain mungkin. Saya nggak tahu siapa yang sudah lebih usia 50-an. Kita yang menjadi pelakunya. Sekarang kita lihat. Itulah. Kita marah, kita apa, kita melakukan sesuatu, mereka sudah. Nah sekarang terjadi sebuah pergeseran. Gitu. Kalau dulu orang tua sangat ditakuti. Kalau sekarang orang tua harus jadi apa? Teman. Ya begitu ya Bu Ninin. Ya, Ya, dulu bilang. Orang tua marah itu Pak, bukan marah, cuman dia melihat Diam. saja dengan mata, kita sudah takut. Iya. Apalagi dia kalau udah marah kita bisa terkencing-kencing itu. Iya. Betul. Tapi coba posisinya saya sama orang tua sekarang dengan sekarang dicandain. Itulah. Ya, jadi saya lihat akhirnya apa? Pola pendekatannya pun sesuatu akan berubah. Dan saya kira kita semua hal yang ada. Maksud saya di situ adalah bagaimana terjadi sebuah pergeseran tentang sebuah nilai. Iya. Terus yang kedua tadi, nilai itu apa tadi? Standar nilainya sebenarnya apa? Ya. Ada yang kasih pandangan? Jadi paham ya, tadi yang pertama itu saya kira nilai itu ditentukan oleh apa?
Jadi saya lihat dari segi tujuan, fungsi, dan semua unsur-unsur yang ada di dalamnya. Standar nilainya. Gimana penyaji? Silakan. Beri tanggapan dulu. Ini yang sama sekali belum pernah bicara. Ayo. Salah pun nggak apa-apa. Mei harap jaga. Niar. Kalau dari saya, Pak. Iya, Pak. Ayo bicara. Kapan lagi kau mau apa? Udah mau selesai mata kuliah ini nggak pernah kasih pandangan. Silakan. Atau masih belum mudeng? Masih kurang mengerti tadi Pak, soalnya masih di jalan tadi. Oke, kau dari tadi nggak ngerti-ngerti, kapan ngerti, ya ini udah mau selesai nih. Enggak, tapi saya udah ikuti sih tadi Pak. Ya kalau gitu kau ikuti, jawablah dulu apa yang saya bilang. Jeffrey, Ben, jangan kau pura-pura mikir tapi nggak mikir. Iya Pak. Kau kelihatannya serius tapi nggak mikir dia. Ya, dari saya Pak. Tadi saya dengarkan analogi yang Bapak buat, saya juga cukup terbuka pikirannya, jadi paham. Jadi saya itu memikirkan nilai suatu benda itu ada dua sudut pandang. Contohnya secara subjektif. Jadi sesuatu itu bernilai tergantung siapa yang menilainya. Contohnya HP tadi, kita kalau yang menggunakannya untuk ini, misalnya kan kalau HP di zaman sekarang, mungkin kalau anak-anak muda zaman sekarang, kalau mereka diberi HP jadul, mungkin tak ada nilainya lagi buat mereka. Tetapi kalau orang-orang yang contohnya kolektor, mereka dapat barang-barang antik atau HP lama itu bisa berharga mahal. Jadi barang itu secara subjektif. Nah, kedua secara objektif. Jadi orientasinya barang tersebut. Contohnya kayak yang Bapak bilang tadi. Jadi HP itu karena bukan fungsinya untuk menjadi ganjal, dia nggak bernilai sama sekali kalau dia difungsikan untuk mengganjal ban. Tetapi kalau untuk komunikasi, untuk bertelepon, untuk WA, dan sebagainya, HP itu memiliki nilai secara objektif karena itu fungsional HP tersebut, Pak. Jadi saya lihat itu ada dua sisi dari secara subjektif dan objektif. Tergantung siapa yang nilai dan tergantung apa fungsi, apa tujuan utama barang tersebut, gitu Pak. Oke, iya, makasih Ben. Yang lain? Iya, ada atau gimana? Masih ada yang mau ditanya tentang aksiologi? Jadi kira-kira kalau kita coba lihat di sini kembali ke pertanyaan Pak Ones yang awal adalah kalau saya menyimpulkan di sini bicara tentang aksiologi itu supaya pada akhirnya berdampak dan sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita, kita harus tentukan nilai dari sesuatu itu dulu. Kategorinya apa? Itulah. Artinya kita mau melihat nilai dari sesuatu itu. Dan yang kedua, apakah itu berguna dan memiliki sebuah makna dalam kehidupan kita? Kalau itu yang terjadi, saudara, akan betul-betul membawa sebuah dampak. Tapi kalau dalam pemikiran kita, itu hanya sekedar, katakanlah, memenuhi segala sesuatu, maka itu tidak berdampak. Saya kasih contoh. Suatu kali saya ikut pelatihan tentang penerapan Permendikti yang baru. Saya sudah membatasi diri terhadap sesuatu. Pikir saya,
regulasi dan segala macam, toh juga nanti itu akan berubah. Apalagi di ujung daripada Menteri Nadiem Makarim ini. Saya bilang begini dalam otak saya, nanti juga menteri ganti, aturan juga berganti. Saudara tahu, sampai terakhir itu pemaparan daripada pemateri itu, gak ada yang mempengaruhi saya. Karena apa? Saya sudah menjatuhkan sebuah nilai terhadap sesuatu yang disampaikan. Jadi saya hanya hadir dan itu tidak memberi sebuah dampak yang sangat besar dalam kehidupan saya. Gitu. Paham maksudnya ya? Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Artinya kita juga ikut menentukan, menilai, memberikan sebuah standar nilai terhadap sesuatu yang ada. Gitu loh. Contohnya, filsafat ilmu ini, itu juga tergantung kepada saudara. Apakah kira-kira ini hanya sekedar memenuhi SKS, atau bagaimana kita mau penasaran untuk melihat sesuatu, atau kita mau menempatkan dengan kita belajar filsafat ilmu ini, kerangka berpikirnya kita mau terapkan atau tidak. Itu sangat mempengaruhi respon kita terhadap sesuatu yang ada. Kalau kita penasaran dan ingin coba untuk menggali sesuatunya, maka itu akhirnya sangat berdampak di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita bisa antusias. Tapi kalau tidak, ya kita hanya ikutin. Ya, udahlah, yang penting hadir dan segala macam, yang penting dan seterusnya. Nah, itu kembali ke kita lagi. Bagaimana memberi nilai terhadap sesuatu yang ada. Yang akhirnya apa? Mempengaruhi seluruh kehidupan kita tiap saat. Ya, itu yang saya kasih kesimpulan terhadap aksiologi yang ada. Ya, saya kira untuk topik ini kita selesaikan dulu di situ, atau masih ada mau ditanya? Supaya kita beranjak kepada topik yang selanjutnya. Dari saya sih, Pak. Ya, silakan. Menambahkan sedikit, Pak. Ya, monggo. Misalnya nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai rakyat, yang menjadi acuan atau standarnya adalah Pancasila. Satu sila aja misalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang masih perlu diperjuangkan. Karena nilai-nilai ini di situ juga tergantung kepada situasi atau masyarakat ataupun zaman. Misalnya contohnya, suatu pabrik meluncurkan mobil. Semua orang berlomba-lomba ingin membeli. Sementara masyarakat lain masih untuk makan aja susah gitu. Ya. Nilai itu yang nilai itu yang menjadi pegangan. Itu, Pak. Ya. Oke. Oke, ada tadi satu lagi yang lain? Dari saya, oh ya. Dari penyampaian Bapak tadi dan kembali kepada pertanyaan Pak Ones bahwa saya memberikan kesimpulan bahwa faktor kemerosotan aksiologi itu sebenarnya tidak dari berbagai faktor ya, tergantung cara penilaian kita dari internal kita. Yang kedua adalah eksternal kan, lingkungan sekitar. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa tergantung kita menilai sesuatu, dan kita berbicara tentang salah satunya agama. Dan menurut saya yang kedua adalah teknologi juga merupakan salah satu faktor kemerosotan aksiologi. Kenapa? Ada suatu cerita bahwa ada ada satu bapak mempunyai satu keluarga mempunyai seekor lembu begitu ya. Yang ada satu keluarga juga mempunyai tanaman.
pada suatu saat lembunya itu lagi diikat, tapi ada ibaratkan iblis lah memotong talinya begitu ya. Lembu itu pergi ke kebun sang petani ini dan memakan habis segala sesuatu yang ada di kebunnya. Dan itu saling karena hal demikian datanglah petani marah, membunuh dan membunuh satu dengan lain hingga sampai yang tersisa pemilik lembu. Terus dia ngomel begini, dia marah sama iblis kan. Iblis begini, kenapa kamu membunuh kamu semua hingga sampai situ? Tapi satu jawaban iblis bahwa saya cuma motong tali. Artinya bahwa saya mengambil kesimpulan bahwa media sebenarnya bisa memberikan kita pengaruh untuk melakukan tindakan sesuatu yang moralnya sangat tidak baik begitu ya. Contohnya membunuh dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu juga yang mempengaruhi kemerosotan aksiologi. Ya itu kembali lagi seperti yang Bapak jelaskan, bagaimana cara kita menilai teknologi yang ada, gitu kan? Itu yang saya pahami dari penjelasan Bapak tadi. Terima kasih. Oke, makasih Jeffrey. Pak dosen, bisa saya bertanya Pak ya? Ya, silakan. Sekarang tadi kan kita membahas secara umum ya tentang aksiologi ini, tapi dalam nilai-nilai aksiologi dalam pendidikan agama Kristen seperti apa ini Pak sebenarnya? Iya. Apa dasar kita contohnya supaya aksiologi itu di dalam pendidikan agama Kristen itu memiliki dasar yang baik untuk bisa kita terapkan? Oke, silakan. Kalau ada dulu yang kasih pandangan, silakan. Ada yang penyaji dulu lah, silakan. Aksiologi dalam pendidikan agama Kristen itu kira-kira apa? Baik, kami akan mencoba menjawab nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai yang ada dalam pendidikan agama Kristen itu, yang pertama itu tentang kebenaran. Kebenaran itu kita harus memegang kebenaran dengan mengajarkannya ya, dengan mengajarkannya kepada orang lain tentang dasar Alkitab. Dan yang kedua itu kekudusan, dan ketiganya kesetiaan atau kesetiaan sama kasih. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Oke. Kalau ada tambahan dipersilakan. Iya, silakan. Ada yang lain? Ya, mungkin bisa saya tambahkan, Pak. Bisa juga kita lihat di sikap hidup, dari sikap hidup atau tingkah laku atau perbuatan dari orang tersebut, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, ada yang lain? Silakan. Yang lain bisa kasih pendapat. Ada? Paham nggak pertanyaannya Pak Ones? Hah? Bisa ditangkap nggak? Halo? Gimana ini? Ini masih jam berapa ini? Kira-kira dipahami nggak pertanyaannya? Jangan takut kasih pendapat. Hah? Halo, halo. Nah, ini kita ada 21 ini. Halo? Coba diulang, Bang. Pak Ones coba ulang pertanyaannya. Bu Rosi lagi ngantuk itu. Iya, menjadi pertanyaan saya, kita tadi sudah membahas tentang nilai aksiologi itu secara umum, dan itu sangat berdampak dalam kehidupan manusia. Nah, tetapi di dalam pendidikan agama Kristen, kita mencoba dulu mengkhususkan ke pendidikan agama Kristen. Nah, nilai-nilai aksiologi itu di dalam pendidikan agama Kristen seperti apa? Apa dasar kita supaya kita bisa sebut bahwa itu adalah sebuah aksiologi di dalam pendidikan agama Kristen gitu loh. Gitu, Ibu Rosi.
Ada? Silakan, Ibu Rosi. Ada? Dari saya boleh, Pak. Ya, silakan. Pak. Tadi kita mencoba supaya lebih mengerucut lagi aksiologi tadi difokuskan kepada pendidikan agama Kristen. Nah, untuk itu, seperti yang kita sama-sama pelajari, khususnya kita yang jurusan teologi dan pendidikan agama Kristen, yang pertama, nilai itu pasti tidak lepas dari yang namanya firman Tuhan itu, yaitu Alkitab itu sendiri. Itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk mengajarkan teologi menurut pendidikan agama Kristen. Nah, contohnya ketika kita berbicara Alkitab, tentu kita sama-sama belajar tentang bagaimana buah-buah roh. Itu sering kita pelajari, bahkan dari kita sekolah minggu, kita di perkuliahan, kita bahkan mendalami. Nah, buah-buah roh itu adalah hasil dari perbuatan kita. Itulah kenapa disebut buah, ya karena itulah hasil dari iman kita. Kita udah belajar buah roh di kitab Galatia. Nah, itulah contohnya yang bisa kita jadikan standar nilai dalam pendidikan agama Kristen. Nah, standar itulah yang bisa kita berikan dan itulah yang nanti kita kembangkan dari firman Tuhan tersebut. Nah, contohnya salah satunya yang tadi buah roh itu bisa kita jadikan standar. Jadi, kita sebagai orang Kristen berarti kita harus punya kasih, kita harus punya sukacita dalam hati kita, nah dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak, kalau dalam pandangan saya. Oke, iya. Saudara, kalau saya lihatnya secara umum dulu dari segi aspek pendidikan agama Kristen. Nah, nilai dari sebuah aksiologi dalam kaitannya dengan pendidikan. Kalau saya bilang gini, kalau kita jadi belajar sekaligus kita menjadi pembelajar. Belajar jadi pembelajar. Artinya apa? Ketika kita belajar jadi pembelajar. Artinya bagaimana ini akhirnya mewarisi, kita wariskan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Nilainya. Karena apa? Pendidikan agama Kristen berkaitan dengan sebuah proses penanaman tentang sebuah nilai yang ada. Gitu loh. Sehingga pada akhirnya itu akan terus mewarnai seluruh kehidupan kita di dalam setiap tindakan kita. Saya kasih contoh yang sederhana. Saya jadi dosen sudah sekian tahun. Saudara tahu, ketika saya ketemu seseorang, selalu saya bilang, kuliah, belajar. Karena bagi saya, belajar itu adalah sebuah proses berpikir mengubah kehidupan seseorang. Nah, mengubah dalam arti yang bagaimana? Kalau dia belajar, dia akan terus berubah. Saya ambil dari sebuah kata, dia katakan di situ katekein, mengajar dan menjadi pengikut. Dari ada beberapa istilah katekein itu, baik itu katekein, didaskein, dan seterusnya. Jadi itu ketika mereka mendapatkan sesuatu sekaligus menjadi pengikut. Nah, itu nilai yang terkandung yang kalau saya lihat dari situ yang akan mempengaruhi. Yang kedua, yang saya lihat dari segi aspek pendidikan Kristen, apa yang kita dapat, mari kita ajarkan ke orang lain. Menjadi sebuah proses. Paulus katakan, apa yang kau dengar daripada aku, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nilai yang ada di dalam. Yang akhirnya apa? Itu berkelanjutan. Saya kira di dalam seluruh aspek kehidupan orang, kalau itu yang terjadi, maka itu akan membawa sebuah dampak yang sangat besar.
di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Jadi nilai itu, jadi penanaman sebuah nilai yang ada itu akan berdampak. Katakanlah kita berapa orang di sini yang hadir saat ini, 22 sama admin ini, berarti 21. 22 orang ini menanamkan sebuah nilai-nilai yang tergantung di dalamnya, itu akan sekian orang, 40. Dan itu berdampak, 40, 80, 80, 160, dan segala macam. Oleh karena itu, kalau itu terus dilakukan secara berkelanjutan, maka itu membawa sebuah dampak yang sangat besar. Sehingga tidak hanya sekedar, seperti tadi saya katakan, pengetahuan kognitif mau menyelesaikan segala sesuatu, tapi bagaimana kita mendorong orang untuk terus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di jemaat, nilai tentang sebuah aksiologi dari sebuah pendidikan itu akan tercermin ketika seseorang mengerti bahwa firman Tuhan yang dia pelajari itu akan mengubah seluruh kehidupan, mempengaruhi paradigma berpikir. Dalam dunia pendidikan juga seperti itu. Pendidikan yang ada akan mengubah segala sesuatu dalam seluruh kehidupan untuk mencapai sebuah tujuan yang ada. Gitu kira-kira saya pahami, Pak Ones. Terima kasih Pak Izin dosen. menambahkan, Pak. Iya, silakan. Terima kasih Bang Eben. Kita sama-sama sepakat bahwa aksiologi itu adalah tidak lepas dari moralitas. Nah, di mana secara moral bahwa pendidikan agama Kristen itu sejatinya harus mendatangkan manfaat bagi semua manusia tanpa mendistorsi identitas kemanusiaan. Nah, itu yang harus kita sepakati dulu bersama-sama. Nah, kemudian menurut pendapat saya, aksiologi pendidikan agama Kristen ini ada dua seperti yang sudah kita pahami bersama-sama, dilihat dari etikanya. Nah, etika Kristen yang diajarkan dalam pendidikan agama Kristen itu berurusan dengan yang namanya realitas dosa dan panggilan kekristenan untuk melayani dan berkorban di dunia. Berkorban di dunia dalam artinya berkorban bagi sesama. Bahkan juga seperti kalau kita mengutip satu ayatnya, memberikan nyawanya bagi sesamanya. Nah, itu yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dari sisi etikanya. Nah, kemudian dari sisi estetikanya didasarkan bahwa fakta Allah menciptakan dunia itu begitu indah dan baik. Nah, hal ini mengimplikasikan suatu tanggung jawab orang Kristen secara pribadi, baik untuk menghargai maupun untuk menciptakan sebuah kerukunan, menciptakan sebuah kebaikan dari ajaran-ajaran agama Kristen yang sudah diketahui, dipahami. Nah, makanya bagian firman Tuhan juga sangat jelas dikatakan dalam Yakobus, hendaklah engkau menjadi pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Nah, itu. Dari aksiologi pendidikan agama Kristen ini memang betul-betul menjadi PR yang berat khususnya bagi guru-guru pendidikan agama Kristen. Karena apa? Teladan guru PAK menjadi ujung tombak bagi peserta didiknya untuk melihat apa dari apa yang dilakukan oleh gurunya, itu juga yang akan nantinya yang dilihat dan bahkan ditiru. Makanya guru itu kan digugu dan ditiru oleh peserta didiknya. Meskipun tidak semua peserta didiknya akan meniru perilaku-perilaku yang tidak baik dari guru pendidikan agama Kristen tersebut. Demikian, Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Raflin. Nah ya, saya kira cukup jelas dengan aksiologi yang ada. Terima kasih untuk Ibu dua yang sudah menyampaikan. Sekarang kita pindah ke topik yang berikutnya. Mapis dan Ibu